dan masih di samping saya ada Bapak Heri. Beliau adalah lurah dari Melati Harjo, merupakan penemu padi unggul yang tadi ya ada padi dengan aroma pandan, betul, yang kualitasnya juga baik dan bisa bersaing tentunya ya Pak ya. Baik, dan ada beras tape. Kalau rasanya bagaimana Pak? Dengan tape ketan ada bedanya atau ada lebih teksturnya lebih lembut. Lebih lembut ya, karena mungkin asalnya sumbernya sudah pulen duluan. Sudah pulen duluan. Dan pastinya lebih nggak sabar untuk mencicipi ya. Oke, nanti bisa langsung ada tokonya ya Pak ya? Ini baru kita sediakan kalau ada kunjungan-kunjungan, untuk promosi dulu. Belum disuplai ke toko-toko oleh-oleh? Belum, insya Allah bulan depan kita baru memulai. Saya tunggu di Semarang ya Pak ya. Rika, tadi ngomong-ngomong tadi kan kamu sudah di prolognya penemu, ya kan? Bapak Heri ini yang menemukan jenis berasnya. Kalau dari namanya sendiri Pak, dari sultannya barangkali Jadi siapa yang Sultan memberi nama? ini yang memberi nama almarhum Bapak Taftayani. Bapak Bupati Demak. Beliau yang memberikan nama Sultan ya. Ya, sehingga ini harapan Bapak Bupati almarhum ketika itu bisa menjadi beras khas Demak. Ya. Gitu. Sehingga sama Ciri seperti khasnya. beras Cianjur ataupun beras Delanggu. Jadi punya ciri khas sendiri untuk Biasanya Demak. kalau Demak itu terkenal dengan belimbingnya. Belimbing. Kalau ini betul. Kenapa tidak dengan berasnya Iya, gitu ya nanti Pak? Kita juga. beri applause kepada Pak Heri ini. Dan Rika, tadi di visual kita lihat tampak ada jadi di desa Melati Harjo ini sudah merupakan suatu desa inovasi. Kalau boleh tahu selama ini dari sisi desa sudah bekerja sama dengan pihak terkait mana saja Pak? Ya. Jadi utamanya kami dengan Balitbangprov Provinsi Jawa Tengah, di mana kami dijadikan model desa inovasi, sehingga kami bisa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Jakarta. Menelitinya dalam hal mungkin kandungan proteinnya atau hanya apa Pak? Jadi di sini tidak hanya di perberasan ya, jadi dengan LIPI kami support terhadap pupuk organiknya, sehingga kami pertanian organiknya nanti bisa dikembangkan untuk mendukung padi kami. Kemudian dengan PTP Semarang ya, yang kantornya ada di Ungaran, ini dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi dari untuk padi kami ada 8 galur yang diuji di 8 kabupaten. Jadi di mana-mana coba ditanam, ya, ditanam dan hasilnya? Ya, ini baru 1 kali tanam, jadi insya Allah nanti kalau sudah 2 kali tanam baru bisa terlihat hasilnya. Kalau secara fisik, yaitu secara agronomi ya tidak ada perbedaan di mana-mana, stabil, bisa sesuai dengan apa ketika ditanam di Demak. Begitu. Tapi berarti luar biasa ya dukungan dari Litbang ini sehingga bisa membantu desa Melati Harjo ini sebagai desa inovasi yang juga akhirnya menghasilkan berbagai produk ya. Salah satu contohnya juga tadi ada kelengkeng juga, dan ini yang sudah dipegang beras ada beras Sultan. Dan ini kalau boleh tahu Pak, 1 kilonya berapa Pak? Biasanya ini kemasan berapa ini? Kemasan 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Ada 1 kilo, ada 5 kilo ya Pak ya? 2,5. 2,5 kilo. Iya, 1 kilo dan 2,5. Ini 1 kilo 12.000. 12.000. Relatif lebih mahal sedikit ya dibandingkan mentik susu ya? Dibanding mentik susu, kita memang karena kita sudah murnikan itu tanpa broken ya. Maksudnya tanpa menir ya. Jadi itu beras kepala semua, dan itu kita vakum kemasnya. Kemasnya divakum sehingga itu tahan simpan lama. Betul. Tapi bagaimana dengan mungkin reaksi ataupun antusiasme dari masyarakat Demak sendiri? Tidak usah jauh-jauh nih Pak. Gimana Pak dengan beras? Kalau dari cita rasa, insya Allah itu responnya bagus dan sesuai dengan yang dibayarkan. Ya, komentarnya banyak ya, merusak lidah katanya. Merusak lidah karena selera makan jadi bertambah ya Pak. Makan yang lain jadi nggak enak gitu. Berarti saya bahaya kalau makan itu ya Pak. Kalau nyicipin sekali ya tergantung sama hati-hati Ibu ya. Hati-hati ya. Mungkin Ibu hati-hati. Selaku user ya Bu ya, sudah membandingkan antara beras Sultan ini Bu, betul enak ya Bu? Kalau untuk airnya Bu, jadi ini dikit untuk masaknya?
Oh, normal begitu ya. ya. Masalah tadi normal dan tidak normal, tadi Bapak bilang ada beras yang untuk nasi goreng. Iya. Padahal kalau nasi goreng Bapak Ibu mungkin lebih cenderung ke beras yang apa ya? Yang Keras keras gitu ya. perah. Pemerapak kalau kata saya. Iya. Saya kalau masak nasi goreng malamnya Iya. dimasak, besok paginya baru dibuat nasi goreng. Iya, gitu. benar. Kalau Iya. ini sudah ada nasinya gitu. Jadi kalau kami nanti ini sudah kita kita rakit dan insya Allah tahun 2013-an sudah bisa produksi. Ini cita rasa kalau kebutuhan untuk nasi goreng kan harus itu ya kemeratak, Iya, harus perah keras ya, katakanlah Pak, seperti pro. itu. Tapi kecenderungan yang ada pro itu identik dengan keras ya. Betul. Nah, milik kami tidak demikian, walaupun itu terurai, itu masih empuk. Iya. Jadi ada perbedaan di sana. Berarti Ya. bukan beras nasi goreng itu ada bumbu nasi gorengnya, Mbak Iya. Dewi. Ah, gitu Nggak ya. ada bumbunya. Nggak ada bumbunya. Nanti Cuman berasnya doang. kalau harapan kita penjualannya nanti dalam kemasan yang sudah ada bumbunya sekalian. Wah, ini ditunggu-tunggu. Biasa betul-betul Oke. inovasi ya. Jadi namanya kalau untuk jualan namanya nasi goreng Demak ya Pak? Iya. Beras nasgor Demak. Demak. Beras nasi Iya. goreng Demak luar biasa. Ini nih Pak, kalau tadi sudah ada aroma pandan ya. Kalau kita perempuan-perempuan ini kan senang dengan bau-bauan yang wangi-yang lain. Iya. Ada kemungkinan untuk bau strawberry atau wangi bunga. Itu nanti bisa mungkin dikerjasamakan dengan Iya. Kok dengan kayak- bahan penelitian ya. Iya. Pak, kayak buri aja. Gitu ada lagunya Pak. Ada lagu semangka berdaun sirih ya. Aduh, Iya. kayaknya ada yang mau nyanyi Iya. nih. Gimana kalau daripada Pak Heri? Pak Heri nanti nemuin beras aja Pak. Nanti kalau yang Nyanyi sudah ada sendiri ya di Iya. belakang kita. Oke, sudah Sudah siap? siapkah? Dari Iya. mana ini? Dari Gamlias. Oke, sebelum masuk mempersiapkan diri, satu lagi Pak. Kalau boleh pamer nih Pak, kira-kira sudah berapa luas, berapa lahan, berapa hektar yang dipunyain untuk produktivitas dari beras Iya, Sultan jadi ini? untuk Sultan dan Melati ini total ada sekitar 15 hektar. 15 Iya. hektar. ya. Dan kalau hasilnya berapa banyak Pak? Kalau Sekali hasilnya per hektarnya sekitar 7 ton. Ya. 7 ton. Dan kami ini karena memang masih lokal di daerah kami karena baru pengujian, jadi tidak bisa secara bebas ditanam di daerah lain, sehingga ya kita terkendala untuk kontinuitas. Ya. Oh baik, Oh gitu, baik. jadi Iya, masih iya. terkontinuitas. Jadi mungkin masih peran dari LIPI tadi ya Iya, untuk menguji di dari 7 kabupaten. BPTP BPTP ya. Iya. Di beberapa kabupaten Pak? 8 kabupaten. 8 kabupaten. Jadi Kita mungkin tunggu kami hasilnya. masih Butuh ya. 2 tahun itu. Oh, 2 tahun. Iya, untuk pengujian butuh 2 Jadi tahun. kalau untuk produktivitasnya hanya 110 sampai 115 hari. Iya. Tapi untuk ujinya mungkin di tempat satu dengan tempat lainnya berbeda ya Pak Iya, ya. betul, iya. Tapi Untuk tetap menambah kami produksi. benar, tetap kami tunggu ya Iya. Iya. produksi beras sultannya, dan kita perlu coba kayaknya Rika. Baik, Monggo. ini nanti bisa ya kita coba di rumah. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan, Bawanya silakan. 1, 2, 3, 4 nanti cukup, siapa Bu? Bisa langsung dihitung ya. Samer aja ya, Iya. supaya cukup. Gitu. Oke, sudah ada yang menanti untuk menghibur Anda dan juga para hadirin di studio. Iya. Langsung saja kita nikmati. Tetaplah bersama kami dalam acara Sampean Cerita Gamlias. Ada rindu di malam
Sinsay Sari Alam Semarang. Sinsay Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Sinsay Sari Alam Semarang. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini, negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat, dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan penyakit nyeri lainnya. Sinsay Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Sinsay Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah. Biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular, bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Datang dan berobatlah ke Sinsay Sari Alam Semarang, Jalan Dr. Cipto 115A Semarang Timur. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Sampean. Iya, masih bersama saya Rike dan juga Mbak Dewi di sini. Iya, dan Rike, tadi kita sudah selama lebih 20 menit kita berbincang-bincang dengan Pak Heri. Dan di sebelahnya yang pakai orange ya. Ini saya bingung antara kursi sama bajunya ya Pak ya. Gak kelihatan. Iya, Pak Haji Tabrani. Maaf lama menunggu Pak. Ya, duduk dulu, santai-santai dulu. Iya. Gitu ya. Dan Rike, kalau tadi kita membahas masalah beras, sekarang kita membahas masalah rumput laut. Nah, kalau rumput laut, ibu-ibu dan pemirsa di rumah pasti langsung berpikiran bahwa pasti jadinya kalau enggak kosmetik, nori, gitu ya, agar-agar. Tapi kalau yang ini, Pak Haji Tabrani itu bisa menghasilkan bebek dari rumput laut. Oh, gimana membuat bebek dari rumput laut? Ya? Simsalabim jadilah bebek. Nah, sebenarnya jadi bebek atau jadi pakan bebeknya lebih jelasnya langsung kita tanya gimana Pak Haji Tabrani. Terima kasih Mbak Rike, Mbak Dewi. Jadi kami itu dari Brebes sesungguhnya mengembangkan rumput laut ini tahun 2004. Tanggal 23 Agustus. Jadi saat itu hampir semua daerah Pantura tadinya kan blooming udang. Hancurlah udang. Kenapa itu hancur? Ya, karena kesalahan manusia. Ngolah tanah dengan semau gue, akhirnya tanahnya asik, rasanya semau gue loh. Masalah buat gitu. Ternyata memang masalah buat udangnya gitu. Akhirnya daya dukung tanah itu sudah turun. Nah, salah satunya kami menemukan untuk mengembalikan daya dukung tambak adalah tanaman rumput laut. Namanya rumput laut, tapi tidak di laut, ditambak. Oh, ditambak. Tambak itu padahal payau. Payau. Iya.